Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi. Nah, investasi merupakan penanaman dana kembali oleh perusahaan kepada atau ke dalam suatu aset. Nah, di mana dengan harapan perusahaan ini akan mendapatkan probabilitas atau profit yang lebih tinggi di masa yang akan mendatang. Nah, investasi ini merupakan komponen penting dalam suatu perusahaan karena dengan adanya investasi, perusahaan kita atau perusahaan ini bisa menjadi lebih berkembang atau mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibanding dengan adanya tidak ada investasi. Oke, selanjutnya yaitu mengenai keputusan investasi. Nah, keputusan investasi merupakan keputusan yang sangat penting dalam suatu perusahaan, di mana hal ini dikarenakan menyangkut kebutuhan dana yang akan dikeluarkan atau untuk mendanai investasi dalam suatu proyek investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk menganalisis kelayakan suatu proyek investasi, maka diperlukan yang namanya suatu analisis yang bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya proyek tersebut untuk diinvestasi atau didanai oleh perusahaan kita. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi proyek investasi. Secara umum, perusahaan mengklasifikasikan proyek investasi ke dalam kategori-kategori berikut ini. Ada 5 klasifikasi proyek investasi. Yang pertama yaitu penukaran, yang kedua penghematan biaya, yang ketiga ekspansi output pasar dan produk-produk tradisional, yang keempat yaitu ekspansi pada produk atau pasar baru, dan yang terakhir yaitu regulasi pemerintah. Yang pertama yaitu penukaran, investasi untuk menukar peralatan produksi yang telah usang dengan yang lebih baru. Dan yang kedua yaitu penghematan biaya, yaitu investasi untuk menggantikan peralatan tua namun masih bisa bekerja dengan peralatan baru yang lebih efisien. Pembagian untuk program-program pelatihan yang ditunjukkan untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan pengeluaran untuk memindahkan fasilitas produksi ke wilayah tempat di mana tenaga kerja dan bahan baku lebih murah. Yang ketiga yaitu ekspansi output pasar dan produk-produk tradisional, yaitu investasi untuk memperluas fasilitas produksi sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan atas produk-produk tradisional perusahaan dalam pasar tradisional atau pasar yang telah ada saat ini. Dan yang keempat yaitu ekspansi pada produk atau pasar baru, yaitu investasi untuk mengembangkan, memproduksi, dan menjual produk baru atau mempunyai pasar baru. Dan yang terakhir yaitu regulasi pemerintah, yaitu investasi yang dikeluarkan untuk menyesuaikan dengan regulasi-regulasi pemerintah. Hal ini meliputi proyek-proyek investasi yang diwajibkan untuk memenuhi regulasi mengenai kesehatan dan keselamatan, pengendalian polusi, dan menaati kewajiban-kewajiban legal lainnya. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian investasi. Yang pertama, metode Accounting Rate of Return atau ARR. ARR merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Rumusnya, ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Nah, yang kedua, metode penilaian investasi. Metode Payback Period PBB. PBB merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara menghitung jangka waktu suatu investasi untuk menutup kembali semua pengeluarannya dengan menggunakan aliran kas yang masuk. Rumusnya, PBP sama dengan investasi awal dibagi arus kas masuk dikali 1 tahun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode NPV atau metode Net Present Value. Metode NPV merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dan mempertimbangkan nilai waktu uang.
Secara sistematis, rumus untuk menghitung PBV adalah sebagai berikut. NPV sama dengan present arus kas investasi dikurangi present value investasi. Dalam metode NPV, aliran kas atau cash flow yang dihasilkan oleh proyek diestimasi selama periode waktu tertentu, dan setiap arus kas didiskontokan atau discounted ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskon yang ditentukan sebelumnya. Tingkat diskon ini mencerminkan biaya modal atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi tersebut. Langkah-langkah umum dalam menghitung NPV adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi aliran kas atau cash flow yang diharapkan dari proyek selama periode waktu tertentu. Ini termasuk arus kas masuk atau pendapatan dan arus kas keluar biaya. Yang kedua, tentukan tingkat diskon yang akan digunakan. Tingkat diskon ini mencerminkan biaya modal atau tingkat pengembalian yang diinginkan dari investasi. Yang ketiga, diskontokan setiap arus kas ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskon. Hal ini dilakukan dengan membagi setiap arus kas dengan satu tingkat diskon dalam pangkat periode waktu. Yang keempat, jumlahkan nilai sekarang dari setiap arus kas untuk mendapatkan NPV. Jika NPV positif, maka investasi dianggap menguntungkan. Jika NPV negatif, maka investasi dianggap tidak menguntungkan. Lalu evaluasi NPV terhadap kriteria pengambilan keputusan perusahaan. Jika NPV lebih besar dari 0, proyek dapat diterima. Jika NPV sama dengan 0, proyek tidak memberikan keuntungan atau kerugian. Jika NPV lebih kecil dari 0, proyek tidak layak. Metode NPV memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam mengevaluasi investasi karena mempertimbangkan nilai waktu uang. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat membandingkan proyek atau investasi yang berbeda dan memilih yang memiliki NPV tertinggi untuk mencapai tujuan profitabilitas yang optimal. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal merupakan suatu proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan bertujuan untuk memperoleh manfaat ataupun benefit pada waktu yang akan mendatang. Penganggaran modal dalam prakteknya dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi dari beberapa alternatif investasi yang tersedia untuk kemudian menetapkan atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Perencanaan terhadap keputusan investasi ini sangatlah penting karena beberapa hal. Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Lalu yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan mendatang. Ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Dan yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode keputusan investasi, di mana metode keputusan investasi ini ada 4. Yang pertama, metode net present value. Net present value adalah selisih antara nilai sekarang dan dari cash flow dengan nilai sekarang dari investasi. Dengan metode ini, pertama yang harus dilakukan adalah menghitung percent value dari penerimaan dengan tingkat diskon rate tertentu. Kemudian dibandingkan dengan percent value dari investasi. Keputusan dari penilaian dengan metode ini, bila selisih antara PV dari cash flow lebih besar berarti nilai NPV bernilai positif. Artinya, investasi yang dijalankan layak. Dan sebaliknya, apabila selisih PV dari cash flow lebih kecil dibanding PV investasi, maka investasi dipandang tidak layak. Yang kedua, ada metode payback period. Payback period adalah
Periode yang untuk pengembalian pengeluaran investasi dengan menggunakan forecast atau aliran kas neto. Dengan demikian, payback period dari setiap investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Apabila forecast setiap tahunnya sama jumlahnya, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan forecast tahunan. Yang ketiga, ada metode Profitability Index. Metode Profitability Index ini sering juga disebut dengan Cash Benefit Analysis Method. Adalah metode yang menghitung perbandingan antara percent value dari penerimaan dengan percent value dari investasi. Bila Profitability Index lebih besar dari 1, maka proyek investasi layak untuk dijalankan. Dan yang keempat, ada metode Average Rate of Return, di mana menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari average investment dan initial investment. Apabila 3 metode lainnya, yaitu Payback Period, NPV, dan Internal Rate of Return, mendasarkan diri pada forecast atau cash flows, maka metode Average Rate of Return ini mendasarkan diri pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku Report Accounting Income.